Oke, layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan paper kami. Paper kami berjudul Penerapan Finite State Automata pada Vending Machine Produk Rokok. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama M. Raffi Maulana dengan NIM 22000181259. Kemudian saya sendiri yaitu Muhammad Ferry Febriansyah dengan NIM 22000181261, dan yang terakhir Rian Fatul Rizky dengan NIM 22000181282. Oke. Gambaran umum dari paper kami yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem vending machine pada rokok dengan menggunakan pendekatan finite state automata atau FSA. FSA digunakan untuk memodelkan interaksi antar pengguna dan mesin dalam proses pemilihan produk, verifikasi usia pembeli melalui pemindaian ektp, transaksi pembayaran, hingga pengeluaran produk rokok dari vending machine. Penerapan FSA menggunakan konsep mesin Mealy yang dapat menghasilkan output berdasarkan state dan input yang diberikan oleh pengguna. Metodologi penelitian yang digunakan meliputi perancangan FSA untuk alur sistem, pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML, serta perancangan antarmuka vending machine yang user-friendly. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi FSA pada vending mesin rokok dapat meningkatkan efisiensi transaksi penjualan dengan tetap memperhatikan pembatasan usia pembeli. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi otomata pada industri vending machine dan menjadi solusi dalam mengatasi tantangan konsumen rokok di bawah umur dan antrean panjang. Kemudian, bagian pendahuluan dan metode penelitiannya akan dibacakan oleh Mas Rian. Baik, untuk pendahuluannya, Finite State Automata merupakan teknologi otomata yang berfungsi untuk memodelkan sistem kompleks dengan kemampuan menerima input, menghasilkan output, dan membuat keputusan berdasarkan algoritma matematika. FSA ini memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama state, kedua input, ketiga fungsi transisi, keempat state awal, dan state akhir. Teknologi ini banyak diterapkan dalam berbagai sistem seperti compiler, pengenalan pola, dan mesin otomatis termasuk vending machine. Vending machine sendiri merupakan sistem penjualan otomatis yang bekerja dengan menerima uang, memverifikasi jumlah, dan mengeluarkan produk tanpa interaksi langsung dengan penjual. Mesin ini kini digunakan untuk berbagai produk mulai dari minuman hingga rokok. Di Indonesia, rokok memiliki tingkat konsumsi tinggi yaitu 36,5%, sehingga menjadi peluang bisnis potensial. Namun, metode penjualan konvensional menghadapi masalah seperti antrian panjang dan pembelian oleh anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan vending machine rokok menggunakan FSA dengan fitur verifikasi usia, pembayaran otomatis, dan distribusi produk. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi otomata dan memenuhi kebutuhan pasar. Untuk metode penelitiannya terdiri dari tiga tahapan, yaitu yang pertama finish state automata, yaitu tahapan dilakukan pengembaran penggambaran perancangan diagram finish state automata atau FSA dengan menggunakan konsep Mealy machine yang akan diterapkan pada vending machine produk rokok. Kemudian yang kedua yaitu perancangan sistem. Tahapan ini yaitu dilakukan perancangan sistem dengan membuat activity diagram dan use case diagram dengan memanfaatkan UML. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan vending machine, yaitu tahapan ini dilakukan perancangan tampilan antarmuka
yang akan dilihat oleh pengguna pada vending machine. Nah, untuk hasil pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rafi Maulana. Oke, untuk hasil dan pembahasan pertama yaitu adalah Finance State Automata atau FSA. Pada hasil dan pembahasan ini dilakukan perancangan dan penggambaran diagram state untuk menggunakan konsep milling machine untuk diterapkan pada aplikasi atau sistem vending machine yang digunakan untuk mengeluarkan rokok. Pada gambar ini dijelaskan bahwa ada beberapa input yang dapat diterima oleh diagram set tersebut, yaitu X yang merupakan uang 10.000, Y uang 20.000, Z uang 50.000, A pilih rokok, W dengan merek Win Kretek, B pilih rokok dengan merek Win Filter, C pilih rokok untuk Sampurna Milk isi 16, dan D pilih rokok Marlboro Merah. Pada diagram slide ini juga dapat mengeluarkan output yaitu berupa A. Rokok Win Kretek, B. Rokok Win Filter, C. Rokok Sampurna Milk, D. Rokok Marlboro Merah, U. Konfirmasi uang tidak cukup dan perintah untuk mengulang pilihan sesuai dengan uang. K0 tidak ada kembalian, KX kembalian uang 10.000, KY kembalian uang 20.000, KXC kembalian pecahan uang 10.000 dan 20.000, dan KY2 kembalian pecahan uang 20.000. Pada gambar ini ada 4 state yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Jika Q0 menerima input A, B, C, D, dia akan tetap berada di Q0. Sedangkan jika Q0 menerima input Q1, menerima input X, maka dia diarahkan ke Q1. Lalu jika Q1 menerima input B, C, D, X, Y, Z, dan 0, dia tetap akan berada di Q1. Lalu jika Q1 menerima input berupa berupa A, yaitu merupakan pilihan rokok, lalu dia akan diarahkan kembali ke Q0. Lalu jika Q0 menerima input Y, dia akan diarahkan ke Q2. Jika Q2 menerima input CD, dia X, Y, Z, dia akan tetap berada di Q2. Lalu jika Q2 menerima input A atau B, maka dia akan kembali ke Q0. Lalu jika Q0 menerima input Z, dia akan menuju ke Q3. Jika Q3 menerima input X, Y, Z, dia akan tetap berada di Q3. Lalu Q3 jika menerima input A, B, C, atau D, dia akan menuju ke Q0 lagi. Untuk pendefinisian tupel ya, Q-nya itu ada Q0, Q1, Q2, dan Q3. Sigma itunya ada X, Y, Z, A, B, C, D, dan deltanya 0 A, B, C sampai K, Y, 2. Ini dapat dijelaskan melalui tabel di bawah tersebut. Bawah ini. Di sini, jika Q0 diinputkan X, Y, Q0, Q1, Q2, Q3 diinputkan X, Y, Z, dia tidak akan mengeluarkan output sama sekali, yaitu tetap 0. Jika Q0 diinputkan Jika Q0 diinputkan A, B, C, D juga dia akan tetap tidak mengeluarkan apa-apa. Tetapi jika Q1 diinputkan A kecil berarti dia akan mengeluarkan output berupa A dan K0. Jika diinputkan B, dia B, C, D dia akan mengeluarkan output berupa U. Jika Q2 menerima input A, maka dia akan mengeluarkan output berupa A dan KX. Jika Q2 menerima input B, maka dia akan mengeluarkan output berupa B atau K0. B dan K0. Jika dia di Q2 diinputkan C dan D, maka dia akan mengeluarkan U. Jika Q3 menerima input A, maka dia akan mengeluarkan output A, K, Y, 2. Jika Q3 menerima input B, dia akan mengeluarkan output berupa B, KX, dan KXY. Dan Q3 jika menerima input C, dia akan mengeluarkan output berupa C dan KY. Dan Q3 jika menerima input D, maka dia akan mengeluarkan output D dan KX. Untuk perancangan sistem
digunakan bahasa pemrograman UML untuk membentuk atau menggambarkan use case diagram dan activity dari diagram. Pada use case diagram ini, user dapat melakukan scan KTP, memasukkan uang, memilih jenis produk rokok, lalu mengambil rokok ataupun kembalian. Dan untuk activity diagramnya, user pertama-tama melakukan pengskanan KTP. Lalu, vending machine akan mengecek apakah user ini berumur di atas 21 tahun atau tidak. Jika tidak, maka user tidak dapat menggunakan vending machine atau langsung keluar. Lalu, jika user berumur di atas 21 tahun, maka user boleh menggunakan vending machine dengan cara memasukkan uang, lalu akan mengeluarkan memilih produk rokok, lalu vending machine akan mengecek apakah dari uang yang dimasukkan itu ada kembaliannya dengan sesuai dengan harga produk rokoknya. Lalu jika kembaliannya ada, maka vending machine akan mengeluarkan uang kembalian, lalu user dapat mengambil kembalian dan mengambil rokok. Jika tidak ada kembalian, user dapat langsung mengambil rokok atau vending machine langsung mengeluarkan rokok. Untuk desain perancangan vending mesinnya, di sini ada layar utama yang berisikan mini monitor untuk menampilkan suatu pesan atau teks tulisan. Lalu ada produk-produk tampilan produk-produk rokok yang berada dijual di dalam vending machine ini. Untuk di sisi sebelah kanan ada kotak untuk melakukan scan KTP, lalu ada tempat untuk memasukkan uang 10.000, 20.000, dan 50.000. Untuk bagian bawah ada tempat pengeluaran dari rokok dan uang kembalian. Oke, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Setelah dibacakannya metode penelitian dan hasil dan pembahasan dari paper ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah perancangan FSA yang telah diterapkan dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep mesin Meli pada sistem vending machine produk rokok dapat membantu mengatasi masalah antrean panjang dan mengurangi pembelian rokok oleh konsumen di bawah umur. Dengan sistem vending machine yang mewajibkan pemindaian ektp terlebih dahulu, dapat mencegah pembelian rokok oleh konsumen yang belum memenuhi usia yang ditentukan. Kemudian untuk saran dari penelitian ini yaitu pengembangan lebih lanjut pada sistem vending machine produk rokok dengan menambahkan metode pembayaran seperti e-money, kris, dan lainnya, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Demikian presentasi paper dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.